Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam presentasi PPT kami, yakni berjudul Negara Jerman. Perkenalkan, nama saya Nimas Andini Mukti, selaku pembaca materi dan moderator, dan beserta partner saya yakni Khairunisa dan Khafifah Nurbalkis. Pemateri pertama yakni saya sendiri yang baca, yang kedua yakni Khairunisa, dan yang ketiga Khafifah Nurbalkis. 1. Sejarah dan letak negara Jerman. A. Sejarah negara Jerman. Sejarah Jerman sebagai suatu bangsa-bangsa dimulai semenjak terbentuknya Konfederasi Jerman pada tahun 1815 yang dimotori oleh Kerajaan Prusia. Namun, penghunian wilayah tepian timur Sungai Rhine yang sekarang menjadi lokasi sebagian besar negara Jerman telah berlangsung sejak masa prasejarah, jauh hingga ke zaman batu tua Paleolitikum. Di tempat-tempat dekat aliran beberapa sungai besar yang berbukit-bukit, misalnya Rhine dan Sungai Neckar, sejak ratusan ribu tahun sudah menjadi tempat bermukim beraneka ragam masyarakat. Fosil Homo heidelbergensis dan Homo neanderthalensis ditemukan di tempat semacam ini. Reunifikasi Jerman dengan Eropa. Ibu kota kemudian disepakati pindah ke Berlin lagi pada tahun 1994 berdasarkan Akte Berlin atau Bonn. Relokasi pemerintah baru selesai pada tahun 1999. Bonn sendiri mendapatkan status sebagai Bundesstaat, kota federal, karena menjadi tempat beberapa kementerian. Sejak bersatu, Jerman menjadi lebih aktif dalam keanggotaannya di Uni Eropa dan NATO. Jerman mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di Balkan dan mengirim pasukan tentara ke Afghanistan sebagai usaha meredam pasukan Taliban. Penurunan pasukan ini menjadi kontroversial karena menurut aturan dosmetik mereka, Jerman mengirim pasukan hanya untuk peran pertahanan. Pada tahun 2005, Angela Merkel menjadi kanselir Jerman wanita pertama dengan koalisi besar di pemerintah. A. Letak negara Jerman. Negara Jerman adalah sebuah negara yang berada tepi di jantung benua Eropa, yakni Eropa Tengah. Secara astronomis, wilayah Jerman terletak di antara 47 derajat LU sampai 55 derajat LU dan 60 derajat BT sampai dengan 15 derajat BT. Luas keseluruhan negara Republik Federal Jerman sekitar 3.521 km per kubik dengan panjang daerah perbatasan sekitar 3.758 km dan panjang pantai 2.389 km. Terdiri dari luas daratan 3.499 km per kubik, 1.304,836 mil per kubik, dan luas lautan 7.798 km per kubik, 1000 mm per kubik. Hal itu menjadikan Jerman sebagai negara terluas ke-7 di Eropa dan ke-62 di dunia. Terbentang antara Laut Utara dan Laut Baltik di utara dan pegunungan Alpen di selatan. 3 di antara sungai terbesar di Eropa yakni Rhine, Danau, dan Elbe beralir melalui Jerman. A. Puncak tertingginya adalah Zugspitze setinggi 2.962 sampai 2.963 meter. B. Titik terendah Jerman adalah Wilstermarsch, rawa Wilster, dekat Steinburg di bagian utara, kurang lebih 3,54 meter. C. Pegunungan di Jerman rata-rata ketinggiannya menengah sampai agak tinggi, yaitu antara 500 sampai 1000 meter. D. Sungai terpanjang Rhine 865 km, Elbe 700 km, dan Danau 868 km. 1. Letak geografis. Bentang alam negara Jerman terhitung cukup luas dan sebagian besar berupa daratan rendah. Bentuk negaranya adalah federasi dengan 16 negara bagian. Kepala pemerintahannya adalah kanselir dan kepala negaranya adalah presiden federal yang dipilih selama 5 tahun sekali. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan dikelilingi oleh 9 negara. Topografi negara Jerman terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama daratan Jerman Utara, daratan tinggi tengah,
perbukitan Jerman Selatan, Black Forest, dan Alpen Bavaria. Keuntungan letak geografis Jerman. Yang pertama yaitu kemajuan pendidikan dan kebudayaan. Negara ini menggratiskan biaya sekolah bagi penduduknya sehingga mereka bisa menuntut ilmu dengan baik. Kebudayaannya pun beragam mulai dari filosofi, musik, dan sastra. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu hasil hutan yang melimpah. 32% wilayah Jerman berupa hutan yang ditanami oleh pohon berdaun lebar. Komoditasnya pun meningkat dengan pesat dan sebagian besar berupa Norway spruce. 2. Letak geologis. Tidak memiliki wilayah laut membuat topografi Jerman cukup seragam. Bisa dikatakan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak memiliki banyak perbedaan, seperti di negara-negara kepulauan. Daratannya pun cukup luas, dan bentang alam negara ini dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, daratan tinggi yang sebagian besar berada di Jerman bagian tengah. Yang kedua, daratan rendah yang terletak di Jerman Utara dan dilalui oleh berbagai sungai besar seperti Elbe, Ems, dan Sungai Weser. Yang ketiga, Black Forest. Black Forest merupakan wilayah hutan cemara yang lebat dan berwarna gelap. Kemudian yang keempat, pegunungan Alpen yang sebagian besar wilayahnya tertutup oleh salju sepanjang musim. 3. Letak astronomis Jerman. Jika dilihat dari perampang atas, sebagian besar wilayah ini berupa daratan rendah dan juga pegunungan. Topografi inilah yang membuat kebudayaan penduduknya beragam. Meski kepadatan terbesar ada di kota, namun beberapa penduduk lokal juga memanfaatkan lahan kosong untuk digarap. Kekurangan tenaga kerja dari dalam nyatanya tidak membuat kegiatan ekonomi Jerman mandek. Jerman memiliki letak astronomis yang sangat strategis, yaitu pertama, ditarik dari garis lintang yang membentang dari utara ke selatan. Kedua, ditarik dari garis bujur yang melintas Jerman. Selanjutnya, karakteristik negara Jerman geografi. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg, dan Prancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Australia. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Apabila tenaga di seberang laut juga dihitung, maka Jerman juga bertetangga dengan Swedia. Negara ini mempunyai luas total 35.721 km. Terdiri dari luas daratan 149 dan luas lautan 7.798. Jerman merupakan negara terluas ke-7 di Eropa dan ke-62 di dunia. Wilayah negara ini sekarang adalah hasil dari Perang Dunia Kedua dan sebelumnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas, mencakup bagian dari Polandia, Ceko, serta Kaliningrad. Wilayahnya pernah pula terpecah secara politik sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990. Di saat bagian timur negara ini dikuasai oleh rezim komunis dan bernama Republik Demokratik Jerman. Pembagian administrasi. Secara administrasi, Jerman adalah anggota federasi dari 13 negara bagian yang dibentuk secara bertahap semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua sebagai penyederhanaan atau garis batas negara bagian peninggalan masa Reich Jerman yang lebih bersifat feodalistik. Negara bagian diperintah oleh seorang Perdana Menteri lengkap dengan kabinetnya. Terdapat pula parlemen tingkat negara bagian. Setiap negara bagian mengirim wakil-wakil anggota kabinet. Sistem pendidikan di Jerman terbagi atas 4 bagian. Pertama, pre-primary adalah pendidikan paling bawah sebelum masuk sekolah dasar. Kedua, pendidikan dasar yang terdiri dari kelas 1 sampai 4 yang merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang dihadiri oleh hampir semua siswa secara bersamaan. Ketiga, pendidikan menengah bawah
Dalam pendidikan menengah bawah, pada sistem pendidikan Jerman melakukan diversifikasi atau program yang disejajarkan sesuai dengan kurikulum yang berbeda. Keempat, sekolah kebutuhan khusus. Sebagian besar murid dengan kebutuhan pendidikan khusus diajarkan di luar sistem sekolah umum di Jerman.